Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Labuan Bajo pagi ini kami sudah siapkan 2 topik untuk Anda. Tingkatkan efektivitas kerja pimpinan OPD di Kabupaten Manggarai Barat dilatih menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Kita juga akan update topik berikutnya, nanti ada Disparekraf Manggarai Barat dan juga Afstar kolaborasi dorong wisatawan ke Puncak Waringin. Kita mulai dari tingkatkan efektif kerja, bagaimana pimpinan OPD di Kabupaten Manggarai Barat dilatih menggunakan teknologi AI. Pendengar dimanapun Anda berada, Kabupaten Manggarai Barat ya, tak mau ketinggalan. Dan pendengar, melalui kegiatan pelatihan desain thinking dan pemanfaatan AI, para pemimpin OPD dilatih untuk mampu mengenali masalah di instansi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan juga mencari solusi yang efektif dengan bantuan teknologi. Kita akan berbincang selengkapnya pendengar bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat, ada Ibu Teresia Asmon. Ibu Ni, selamat pagi. Selamat pagi Kak Ica. Selamat pagi, apa kabar pagi ini Ibu? Amin, puji Tuhan luar biasa. Baik, puji Tuhan ya. Sekarang di kantor Ibu? Belum masih di rumah, sedikit masih lagi di mau rumah. kan. Baik, terima kasih Bu ya. Pagi ini masih menyempatkan waktunya untuk pendengar RRI Labuan Bajo. Siap, terima kasih untuk RRI yang selalu mengupdate informasi, membagikan informasi yang penting. Siap untuk Ibu. Seluruh ya. Ibu bisa dijelaskan terlebih dahulu begitu, apa tujuan utama dari pelatihan desain thinking dan juga pemanfaatan AI bagi para pimpinan OPD ini maksudnya? Iya. Memang kalau kita tidak hanya belajar tentang AI, tapi ini bicara terkait design thinking. Yang design thinking ini konsep yang ya suka tidak suka. Jadi karena kita sebagai pimpinan OPD sebagai pemberi layanan, pengambil kebijakan ya publik, jadi harus betul-betul belajar mengambil kebijakan, membuat program kegiatan yang mampu mendekatkan dengan kebutuhan pengguna, kebutuhan masyarakat itu. Dan yang paling menariknya karena kita belajar, ini sebenarnya belajar terkait kolaborasi human dengan AI. Jadi AI hanya alat bantu mempercepat proses ya. Sedangkan intinya sebenarnya di design thinking itu sendiri. Jadi AI yang membantu, tools yang membantu mempercepat. Jadi tujuannya memang ya di era sekarang ini kan sekarang kebutuhan layanan juga sudah tidak biasa ya. Jadi pengguna AI juga di luar sana itu sudah banyak sekali. Jadi tidak bisa lagi pendekatan layanan kita ya seperti sebelumnya. Jadi kami sebagai pemerintah itu harus lebih update dari di luar sana gitu. Iya. Terus ya. Juga untuk peningkatan ya pencapaian kinerja gitu dengan ada AI, tentu ada banyak hal yang lebih dipercepat, lebih dipermudah. Apalagi sekarang ini kita dalam keadaan efisiensi anggaran, tentu pengurangan pembiayaan operasional yang dulu mungkin dilakukan secara manual harus face to face dan lain-lain. Tapi sekarang ini ya itu tetap jadi kinerja tetap harus baik meskipun anggaran telah diefisiensi. Ya pendekatan salah satunya menggunakan banyak aplikasi AI yang mungkin sama mendekatkan layanan, juga mungkin misalnya membantu mengcollecting data dengan lebih cepat, lebih mudah tanpa harus mengeluarkan uang banyak gitu. Itu sih kurang lebih gitu. Jadi pencapaian kinerja lebih efektif, lebih efisien, kerja bisa jauh lebih cepat gitu. Itu kemarin tujuannya itu.
Iya, Bu Nei, kita tahu bersama bahwa AI ini kan sebenarnya sudah lama begitu ya menyasar di mana-mana. Lalu akhirnya kenapa kemudian pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga menganggap AI ini penting begitu untuk mendukung kinerja pemerintah daerah di Manggarai Barat ini begitu? Ya, selama ini kan mungkin ya tidak semua orang ya, apalagi Mm-mm. misalnya pimpinan OPD kan tidak ada yang usianya Gen Z ya, gitu Mm-mm, yang benar. ya tahu kenal tetapi misalnya tidak terlalu tahu mendalam begitu Mm-mm. pemanfaatan ini untuk apa. Nah, menarik karena ini ya mungkin karena utamanya memang lebih terhadap konsep design thinking itu sendiri gitu. Mm-mm. Tetapi kita diajarkan menggunakan AI yang mana nih gitu untuk kebutuhan ini misalnya untuk membuat eh, apa namanya produk ini menggunakan AI yang mana. Mm-mm. Membuat ini tentu lebih ke jadi kami belajar tentang apa penggunaan AI yang kami sering jadi sebelum sebelum pelaksanaan kegiatan saya berdiskusi dengan tim tentu ya base-nya berbasis Mm-mm. pengalaman kerja ini. Jadi kami lebih butuh misalnya untuk mengcollecting data, misal survei kecil-kecilan yang selama ini mungkin kita hanya menggunakan Mm-mm. apa ya form ya, gitu. Tapi kita misalnya kalau misalnya ada AI yang bisa lebih cepat, bisa lebih lebih menarik tampilannya atau dan segala macamnya, kira-kira seperti apa. Terus juga untuk misalnya AI untuk menganalisis data. AI ya kami meminta belajar tentang AI yang memang relevan kami gunakan sehari-hari dalam kerja, dalam layanan. Itu sih. Jadi Iya. banyak yang mungkin kenal tetapi tidak tahu teknik menggunakan. Jadi kita juga diajarkan menggunakan prompt yang tepat gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tips-tips menggunakan prompt yang tepat sehingga Oke. betul ya hasilnya sesuai yang kita mau gitu. Jadi tetap tetap kontrolnya ya ada di kita Mm-mm. gitu. Akhirnya kemarin setelah mendapatkan pelatihan sudah mendapatkan gambaran yang jelas begitu Ibu ya. Karena Ya kita betul. melihat sekilas Ibu di media sosial yang beredar bahwa yang mengikuti pelatihan rata-rata kebanyakan justru bukan Gen Z Ibu. Ya ini memang targetnya memang kepala dinas. Mm-mm. Targetnya memang untuk pimpinan OPD gitu, Iya. didampingi. Kalau ada pimpinannya OPD yang mungkin apa namanya kurang-kurang ini yang dengan penggunaan laptop ya dibolehkan membawa staf atau pendamping begitu sehingga bisa saling mensupport. Jadi itu menganalisis misalnya framing masalah atau isu-isu strategis di dinas gitu. Jadi Iya. dimasukkan ke prompt-nya ke AI. Ya, setidaknya lebih kalau misalnya di tanpa AI itu kan butuh diskusi panjang untuk memutuskan bahkan hanya untuk formulasi bahasa saja Mm-mm. itu sudah cukup menghabiskan waktu ya. Mm-mm. Tapi dengan masuk prompt yang tepat ke AI, ya Mm-mm. pekerjaan yang tadinya diskusinya panjang itu Mm-mm. bisa langsung mendapatkan Bisa apa meminimalisir waktu begitu Ibu ya. menghemat waktu, terus Mm-mm. referensi opsi yang ditampilkan AI kan jauh lebih banyak, tinggal kita memilih oke ini yang relevan dengan kita gitu. Iya, benar. Tadi disebutkan bahwa kegiatan ini juga mengajarkan analisis masalah dengan metode design thinking. Ibu, design thinking mungkin ada beberapa ya pendengar yang baru mendengarkan kata design thinking ini. Boleh dijelaskan Ibu seperti apa penerapannya, kemudian juga definisi dalam konteks kerja di OPD Ibu? Iya, kalau design thinking ya berarti apa ya pikiran yang didesain khusus ya, didesain Mm-mm. dengan spesifik. Ada strategi artinya ada pola-pola yang harus sebelum membuat sama seperti di luar sana ya, sebelum membuat produk misalnya di yang penyedia produk ya tentu harus memikirkan. Jadi pikiran yang didesain untuk kira-kira produk ini harus melihat siapa yang pakai, siapa yang gunakan, kebutuhan yang spesifiknya apa. Jadi dan yang paling menarik adalah konsep design thinking ini. Desain mindset ini itu kita ya kekuatan manusia kita sebagai penyedia layanan atau penyedia produk itu harus bisa yang pertama adalah harus punya rasa empati
Artinya harus pertama punya rasa empati itu kita menempatkan diri kita sebagai penyedia layanan seperti pengguna layanan. Jadi lebih sensitif untuk oke, ini hal yang paling dibutuhkan gitu. Jadi tidak hanya kalau mungkin selama ini kecenderungannya adalah ya membuat kebijakan atau membuat program kegiatan dari perspektif kita saja, tetapi di proses design thinking itu dimulai dengan pertama sekali adalah empathize. Empathize itu ya kita merasa diri, kita menempatkan diri sebagai pengguna layanan. Jadi kita betul-betul merasa oke, sama contohnya gini, seperti siapa ya Menteri Perhubungan Pak Jonan ya. Ini kan ada transformasi layanan perkeretaan ya dulu ya. Iya benar. Yang dari Pak Jonan tuh tinggal di dalam kereta dan merasakan sendiri pengalaman di dalam kereta, bagaimana toiletnya, bagaimana tempat duduknya, sampai akhirnya ya ada proses setelah itu adalah define, jadi mendefinisikan apa poin-poin atau pain point, challenges yang dia rasakan selama dia berperan sebagai pengguna itu apa saja. Itu diidentifikasi semua, misalnya ini yang kurang, ini yang nggak nyaman, kita juga seperti itu dilatih gitu. Jadi melihat dulu sesuai ini ya, sesuai tugas dan fungsi masing-masing dinas. Terus baru nanti ada konsep idea, jadi itu dilihat ya, maksudnya membagi ide. Jadi muncullah ide-ide dari pengalaman-pengalaman yang tadi. Ini harus dirubah, ini harus dibuat seperti ini. Karena pendekatannya berbasis pengguna layanan. Baru nanti ada prototype. Konsep berikutnya adalah prototype. Jadi sudah mulai ya ada pilihan-pilihan, misalnya kegiatan atau produk apa yang harus kita buat atau kegiatan apa yang harus kita jalankan dari beberapa banyak ide tadi, pilihan-pilihan activity yang mungkin akan mengubah layanan. Baru setelah itu ya kita mengetesnya, menguji coba dibuat begitu, diterapkan. Sambil itu dievaluasi terus menerus. Jadi itu proses yang tidak berhenti, tetapi itu menjadi proses yang bergerak terus. Jadi setelah tes ada hal yang kurang, itu diperbaiki lagi, empathize lagi, define, idea, dan prototype, dan tes lagi. Jadi itu design thinking itu ada 5 proses tahapan mengubah sebenarnya pendekatan ini ya, cara berpikir lebih ke kebutuhan pengguna layanan. Jadi ini kekuatannya ada di manusia. Jadi karena empati itu tidak ada di AI. Iya benar. Perasaan itu tidak ada di AI, begitu Ibu ya. Jadi kita membagi misalnya mana yang menjadi tugas manusia, mana yang kita menggunakan kolaborasi antara manusia dan AI, mana yang memang ya sudah AI aja yang kerja. Iya benar. Misalnya gini, itu kan ada problem framing ya. Jadi definisikan konteks, batas masalah dan tujuan segala macam. Itu tidak mungkin AI mengerti kita punya problem, kita punya masalah. Itu peran domainnya kita gitu. Terus information processing, jadi AI akan menganalisis data besar untuk menemukan yang tersembunyi ya. Jadi kita sudah framing problemnya dengan batas itu di input di AI. Nanti dia akan analisis datanya. Jadi dia akan melihat mungkin ada pola yang terselubung ya, pola yang lihat dan tersembunyi begitu dari misalnya problem yang kita masukkan ke AI. Terus yang proses yang idea generation tadi itu kolaborasi kita dengan AI. Jadi misalnya manusia dan AI kerjasama untuk menghasilkan alternatif solusi. AI kan memberi kita referensi tadi dari yang input masalah yang kita, jadi ada referensi alternatif solusi. Tetapi di situ kita akan memilih kira-kira yang mana yang lebih relevan untuk kita lakukan. Jadi itu ada kolaborasi antara kita dengan AI. Terus nanti ada proses yang evaluasi dan implementasi. Jadi itu AI ada berapa simulasi atau prediksi. Ya kadang-kadang kita mungkin prediksinya hanya
jangkauan masa depannya misalnya terbatas, tapi AI berbasis data, big data yang dia punya, itu pasti akan ada prediksi yang lebih jauh yang diberikan oleh AI ke kita. Iya. Gitu. Baik, Jadi, menarik penjelasannya Ibu Nei. Jadi kita akan semakin memahami begitu ya. Dan ini lebih menarik lagi Ibu, dalam pelatihan ini bekerja sama dan juga lembaga yang menjadi partner pendamping adalah Universitas BINUS Malang Ibu ya. Bentuk kerjasamanya seperti apa Ibu? Apakah terus berkelanjutan atau bagaimana mekanismenya Ibu? Ya, kebetulan memang pemerintah Manggarai Barat, Pak Bupati sudah menandatangani MOU dengan BINUS dalam banyak konsep ya, maksudnya MOU-nya pemerintah dengan BINUS. Tetapi PKS-nya kan itu tergantung dinas siapa yang menjalankan program. Jadi kami ya kan pasti banyak yang bingung kok Dinas Naker Transkop UKM yang menginisiasi kegiatan ini, dan untuk pimpinan OPD sebenarnya bukan tugas fungsi kami ya untuk SDM pemerintah. Nah, tugas kami kan pendampingan angkatan kerja, pendampingan UMKM. Jadi PKS kami dengan BINUS sebenarnya dengan untuk pendampingan UMKM. Di beberapa waktu yang lalu pelatihan serupa, jadi design thinking menggunakan AI, tapi lebih ke konsep bagaimana UMKM menyiapkan produk dengan menggunakan konsep design thinking sehingga produk tersebut betul-betul bisa mudah diterima oleh pelanggan atau konsumen gitu. Nah, dalam perjalanan pelatihan tersebut saya merasa loh kok ini jauh lebih bagus. Jadi saya minta ke BINUS, boleh nggak? Maksudnya ini kan penyedia, kalau UMKM kan lebih ke penyedia produk, penyediaan jasa tertentu ya, tapi kalau pemerintah itu kan penyedia layanan dalam ini yang besar gitu, dengan ini skala yang besar gitu dan strategis. Jadi akan jauh lebih banyak kalau konsep yang sama tapi mungkin dengan pendekatan yang berbeda. Pelatihan design thinking dan dengan bantuan AI juga dilakukan untuk pimpinan OPD itu, untuk pimpinan dinas. Nah, dari diskusi itu BINUS setuju. Oke, boleh ya, sudah kami yang lanjutkan fasilitasinya. Ini sebenarnya pelatihan yang kedua. Jadi sebelum masuk ke design thinking, kita juga melatih tahapan persiapan pola pikir ya, sebelum sampai ke design thinkingnya. Itu di bulan Mei lalu ada pelatihan yang serupa, tapi dengan tema berbeda untuk pimpinan OPD. Dan di dalam proses itu kami merasa setelah mendapat pelatihan itu ada banyak perubahan dalam pola kerja, ya menggunakan AI memang betul-betul lebih cepat. Yang biasanya kita mungkin tunggu ya berapa jam baru bisa selesai menyelesaikan dokumen tertentu, tapi dengan AI ya 30 menit sudah jadi gitu. Bahkan mungkin 15 menit sudah 1 menit, 2 menit bisa. Ya, untuk pekerjaan yang sifatnya banyak ya. Bahkan untuk hal-hal tertentu ya 25 menit sudah beres, misalnya lengkap dengan kita juga. Jadi semakin mudah Ibu ya. Jauh lebih mudah, dan ya puji Tuhan pimpinan sangat mendukung, Pak Bupati dan Pak Wakil. Ya kami semua dan OPD juga ya positif merespon pelaksanaan kegiatan tersebut gitu. Iya. Tadi Ibu Nei menjelaskan bahwa ada bentuk pemecahan masalah yang mungkin sebelumnya membutuhkan waktu yang lama, diskusi yang panjang begitu ya, yang akhirnya memakan waktu yang cukup lama juga begitu. Dan akhirnya dengan kehadiran AI ini bisa meminimalisir waktu. Ibu ada tidak contoh konkret begitu dari pemerintah daerah menyelesaikan masalah internal dengan kehadiran AI ini? Iya, kan bedanya tadi kalau misalnya pemecahan masalah hanya tanpa bantuan AI itu kan butuh analisis ya. Jadi butuh analisis yang manual begitu. Yaitu dari diskusi, tanya jawab, ke sana kemari segala macamnya. Itu waktu. Tapi bahkan mengumpulkan idenya juga lama begitu. Tetapi karena AI ya kita kasih masuk masalahnya,
AI akan mengeluarkan pilihan-pilihan alternatif dari opsi pemecahan masalah. Ya tugas kita hanya tinggal melihat kira-kira yang relevan, yang harus kita pilih yang mana. Iya. Mm-mm. Jadi misalnya dengan menggunakan, misalnya kita memilih, misalnya ya ada empat ya, misalnya tugas kita tuh, tugas manusia. AI kan kasih pilihan, ini opsi-opsinya. Nah, kita yang akan melihat misalnya dengan 4 tahapan, misalnya apakah sifatnya urgent yang do it now gitu, atau misalnya tidak urgent tetapi penting, ada 2 ya, penting tapi satunya urgent, berarti itu kita pilih segera. Penting mungkin tidak urgent, berarti kan kita harus mengatur waktunya, memilih waktunya kapan dilakukan. Iya. Ada mungkin kategori yang tahu itu kan kita ya, bukan AI. Iya, AI kayak hanya memberi referensi. Ada misal kategori tidak penting dan bisa didelegasikan, oke, kita delegasikan misalnya. Tetapi ada yang tidak penting dan tidak relevan dengan masalah, yaitu di-delete. Jadi kitalah yang memetakan masalah-masalah dan memilih opsi-opsi solusi dari konsep berpikir itu. Gitu Duni, sih. Jadi kira-kira lebih cepat. antusias dari peserta yang hadir dalam pelatihan ini beberapa waktu lalu itu seperti apa? Ada tidak kendala atau tantangan dalam beradaptasi dengan sistem, misalnya dalam memasukkan keyword yang harus dimasukkan di AI misalnya? Oke, ya ini kenapa kemarin kami pesertanya satu pimpinan, satu staff ya, begitu. Yang paling penting adalah konsep yang harus ini wajib dipelajari oleh pimpinan sebagai pengambil kebijakan tertinggi di salah satu instansi, yaitu konsep design thinking. Nah, misal AI-nya itu sendiri ya, kalau misalnya ya prompt-nya kan kita bisa mintakan staff kan, tetapi konsep berpikir seperti problem framing, terus analisis prioritas masalah, itu di pimpinan, di kepala kita gitu loh, di kepala pimpinan. Baru tinggal misalnya memerintahkan staff yang belajar menggunakan prompt. Itu kalau misalnya yang mungkin tidak terbiasa menggunakan komputer ya. Tapi kalau misalnya pimpinannya sangat sering sangat menguasai teknologi, ya kemarin kita dilatih untuk cara menggunakan prompt yang tepat sesuai dengan yang kita. Jadi tahapan prompt itu juga dilatih. Misalnya prompt 1 pertama misalnya untuk untuk problem framing misalnya dari kita, terus kita menginputkan information processing ke AI, misalnya analisis masalahnya kita masukkan promptnya ke AI dari frame problem yang sudah kita tahu, kita bikin tools, catatan di kertas, jadi membayangkan masalah prioritas yang ada di masing-masing OPD, baru promptnya dipandu oleh pelatih seperti ini bahasanya. Ini misal Anda adalah konsultan ini pada bidang ini dituliskan ya, baru diinput ke AI. Jadi tahapan-tahapannya secara sistematis. Jadi kalau kita kan wajib berpikir secara sistematis. Nah, kadang-kadang kalau manusia pikirnya loncat-loncat toh. Jadi belum sampai di misalnya perumusan masalah pokok ya sudah loncat sampai ke solusi gitu. Nah, dengan menggunakan AI, pentahapan itu dimasukkan di dalam prompt yang berbeda gitu. Untuk ini prompt ini, untuk lanjutannya promptnya seperti ini. Tapi dalam satu kesatuan isu sampai di akhir misalnya rekomendasi atau rencana tindak lanjut begitu. Jadi itu betul-betul sistematis. Nah, itu hal yang paling menarik. Kadang-kadang kita nih belum bahas detail masalahnya, misalnya kadang-kadang kan perlu menggunakan, kalau dulu ada analisis fishbone gitu, jadi problem framing itu kan menguraikan dengan analisis fishbone. Kalau dulu kan analisis fishbone kita secara manual kan, waduh pusingnya minta ampun begitu. Kita minta tolong saja bahwa ini masalahnya ini tolong dianalisis dengan misalnya metode fishbone. Jadi dia akan melihat dari
perspektif man-nya apa, machine-nya apa, Mm-mm. metode-nya apa, materi dan segala macamnya. Itu akan sedengan cepat mengeluarkan Mm-mm. itu. Dengan waktu yang cepat semuanya keluar, Bu ya. Sangat singkat. Jadi kita Mm-mm. hanya harus punya kemampuan untuk memfilter saja. Oke, ini yang relevan. Iya. Ya kan Mm-mm. pasti akan memilih misalnya dari perspektif mainnya banyak, tapi kita yang melihat kembali di situasi kita sebenarnya yang sehari-hari kita alami Iya. ini yang lebih relevan. Jadi kita memilih beberapa dari opsi-opsi yang disediakan oleh AI. Baik, Gitu. Ibu yang Ya. terakhir harapannya terhadap seluruh peserta OPD yang hadir dalam pelatihan kemarin sehingga kedepannya bisa meningkatkan pelayanan publik, Ibu. Silakan. Ya, yang pertama ya kalau bicara AI ini kan nggak statis ya, itu dinamis bergerak terus dan semakin sering kita gunakan itu semakin jauh lebih semakin baik gitu. Jadi dia akan pahami bahwa penggunaan bahasa dan segala macam kan di kita. Bukan kami ya, kami kan hanya tugasnya hanya memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan. Tetapi harapan pimpinan kemarin ya ilmu ini tidak selesai dengan latihan hari itu. Jadi kita harus juga terus melatih di kantor dan itu harus diterapkan di dalam budaya kerja, pola kerja yang ada di kantor. Jadi sehingga tidak ada alasan bilang belum selesai karena ini itu karena apa namanya mungkin misalnya kebergantungan kepada beberapa staf tertentu. Nah, sekarang dengan penggunaan AI yang penting punya data ya kita bisa masukkan Iya. data itu di dalam AI. Terus pimpinan juga berharap ya ilmu ini kan ini pesertanya terbatas 2 orang satu dinas. Jadi usahakan semua staf yang ada di dinas itu juga kita share ilmunya ya, didampingi secara mandiri oleh ini sehingga ya suka tidak suka ya memang sekarang zamannya begini gitu. Jadi Iya, jadi tidak mau ada tidak mau harus beradaptasi, Ibu ya. harus beradaptasi. Kalau tidak Iya. beradaptasi ya kita yang tertinggal dan kita akan ditinggal oleh pengguna layanan kita gitu. Kemajuan Pasti teknologi. banyak komplain ya, pasti ada banyak komplain, ada banyak lah gitu. Kita juga Iya. merasakan Baik. dengan sekarang pengguna layanan kita itu sudah ngerti semua, jadi jauh lebih cepat pikirannya. Kita baru mungkin merencanakan, mereka sudah tahu mereka butuh apa gitu. Baik, Bu Ni, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih penjelasannya yang sangat menarik di pagi hari ini. Semoga pelatihan ini menjadi langkah nyata, Ibu ya, untuk pemerintah daerah ke depannya untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga pelayanan publik di Manggarai Barat bisa semakin cepat, efektif, dan tepat sasaran tentunya, Ibu ya. Oke, ya terima kasih banyak Kakak Ecak, juga RRI semua pendengar RRI Labuan Bajo di mana saja berada. Baik, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Bu Ni. Selamat pagi, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.